Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Anggi Puspita Rengganis. Apa kabar semuanya? Tetap semangat dan terus belajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk menjawab pertanyaan, yaitu hal apa saja yang harus motivator pahami sebelum memberikan materi kepada anak dengan baik. Nah, yang harus dipahami dan dipelajari adalah pertama, motivator harus pahami dan gunakan paradigma Bimba, yaitu cara pandang kita untuk mengetahui cara dalam menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak sejak dini secara intrinsik, atau dengan kata lain yang berasal dari dalam dirinya. Jadi tidak ada paksaan dari manapun. Selanjutnya, motivator juga harus pelajari dan terapkan metode Bimba, yaitu fun learning, small step system atau secara bertahap, dan individual system. Seperti yang terdapat pada metode Bimba, yaitu materi diberikan secara bertahap, maka materi kurikulum baca Bimba A-I-U-E-O ada dua tahapan, yaitu pertama tahap persiapan atau verbal, yang kedua tahap awal atau simbol. Nah, kita bahas sedikit ya satu persatu. Yang pertama tahap persiapan atau tahap verbal, yaitu tahap di mana motivator hanya memperdengarkan bunyi huruf, kata, dan kalimat secara verbal. Lalu yang kedua, media pembelajaran yang utama adalah lagu Bimba atau La Bimba dan bahasa Bimba. Verbal juga terbagi lagi atas 4, yaitu verbal huruf, verbal kata, verbal dikte, dan verbal kalimat. Huruf verbal adalah huruf yang hanya diucapkan, dibunyikan, diperdengarkan saja tanpa memperlihatkan simbol hurufnya. Tahap verbal ini tentunya mempunyai tujuan. Ya, ada tujuan utama dan ada tujuan khusus. Tujuan utamanya adalah menyukai kegiatan bermain verbal huruf. Lalu tujuan khususnya, anak dapat terampil mengucapkan bunyi huruf. Lalu mana yang harus didahulukan? Tujuan utama atau tujuan khusus? Nah, yang harus didahulukan adalah tujuan utama. Karena setelah tercapai tujuan utama tersebut, baru boleh membimbing lagi untuk mencapai tujuan khusus. Karena di Bimba itu tujuan utama dan yang terpenting adalah membuat anak bahagia. Lalu di Bimba juga mengutamakan kebahagiaan anak tentunya, sambil meningkatkan kemampuannya secara bertahap. Nah, ada hal yang wajib yang harus dilakukan nih, yaitu motivator mengarahkan anak berperan aktif dalam kegiatannya. Selanjutnya, reward harus diberikan minimal 5 menit sekali. Dan setelah itu harus melakukan evaluasi afeksi yang dilakukan setiap saat. Lalu evaluasi kognitif juga jangan lupa dilakukan setiap 10 menit. Yang tak kalah pentingnya dalam melaksanakan kurikulum Bimba ada 5 poin penting, yaitu syarat, tujuan, cara, evaluasi, dan tahap selanjutnya. Setelah tahap persiapan atau tahap verbal sudah dikuasai, tentunya bisa langsung melanjutkan ke tahap berikutnya. Dan jangan lupa tetap harus fun learning atau dengan 100% penuh harus menyenangkan anak. Nah, di tahap yang kedua adalah tahap awal, yaitu memperkenalkan huruf dengan simbol-simbolnya. Tahap awal di mana motivator sudah memperlihatkan simbol huruf, kata, dan kalimat kepada anak dengan menggunakan modul baca Bimba yang sudah disusun secara bertahap dan menarik. A, I, U, E, O adalah simbol pertama yang kita kenalkan. Nah, demikianlah pemaparan sedikit tentang kurikulum baca Bimba A-I-U-E-O. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada yang berkurang berkenan dan kesalahan dari saya. Sekali lagi mohon maaf dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.